Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah, alumni Al-Azhar, para pengajar Al-Azhar dan masyarakat yang hadir di sini. Saya juga ada Mbak Dery, Mbak Rina, caleg ya. Ini dari alumni alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia dan mewakili alumni Trisakti Pro 02. Nah, juga di sini ada Mas Agus ya. Tua silat ada Ustadz Ayub, ya, alhamdulillah. Muhammad Ayub, teman-teman di sini juga ada Ibu Dr. Gigi Mira Aris Munandar, istri saya. Oh, istri, Bang. Istri. Insya Allah ya kan. Dia bukan alumni Al-Azhar tapi dia aktivis Al-Azhar. Dia dulu bendahara YIS. Oh, bukan alumni Azhar. Bukan. Dia SMA. Orang Al-Azhar. SMA 6. Ya karena dia naksir saya dulu waktu itu. Hah? Nih. Jadi dulu dia di YIS bendahara, saya pemuda Al-Azhar, saya ngajar ngaji, terus dia naksir, ya udah kawin. Enggak gitu kok. Saya yang langsung lamar. Jadi nggak pakai pacaran kita. Ketemu bener demi Allah ya, nggak pernah jalan bareng, cuma pengajian aja, terus kawin gitu ya, alhamdulillah. Nikah Bang. Iya nikah, ya kan? Nikah. Jadi nggak tahu pribadi. Jadi kalau dia kan orang Jawa, saya kan dari Sulawesi. Jadi kalau di rumah tuh saya telepon agak keras, suamimu berantem tuh kata mertua saya gitu. Padahal kita telepon biasa gitu ya. Malam pertama aja repot banget ya. Dia ini nggak bisa tidur kalau nyala lampu. Saya nggak bisa tidur kalau mati lampu. Jadi kan gantian. Nyalain lampu dulu dia tidur. Pas dia tidur saya matiin lampu. Atau dia bangun nyalain lagi sampai pagi nggak tidur gitu. Itu soal ta'aruf aja kan. Jadi dalam Islam itu ada ta'aruf, saling kenal, tafahum, saling memahami, lalu takaful, saling terbuka. Ya itulah kira-kira apa namanya. Kalau aku beda sedikit Bang. Apa? Kalau aku istri iya. suka dingin, aku suka panas itu. Nah iya. Jadi kalau dingin aku nggak bisa tidur, istriku kalau panas bisa tidur. Itu sama matikan kipas angin juga tuh. Nah itu. Dan beliau ini menikah dengan berapa? Uang mahar berapa? Uang 8.000 perak. 8.000 perak maharnya. Nekat deh. Ada orang Batak begini ya. Nikah 8.000 bisa langgeng lagi, istrinya betul-betul ditipu sama dia nih. Astagfirullah. Ustaz ya. Kekuatan doa Bang. Kekuatan doa. Jadi ya alhamdulillah. Ibu sekalian Al-Azhar, saya terus terang sedih ya. Saya alumni Al-Azhar dari aktif puluhan tahun sama-sama dengan di sini ada Faisal, diri Sal. Ini caleg kita, ini orang yang istiqomah betul bersama ayahnya. Ya ada Kafas, Fatmi, semua teman-teman dari kecil lah kita kayul ya. Tapi sampai sekarang kita belum bisa masuk ke dalam kepengurusan Al-Azhar. Pembina di Al-Azharnya susah banget gitu ya. Sampai guru-guru ngumpulin tanda tangan berapa ya? 10.000 ya. 1.000 guru-guru minta di Aqsa Daul masuk sebagai salah satu pembina saja di Al-Azhar, nggak dikasih. Oh itu setelah ganti presiden bisa kayaknya Bang. Insya Allah. Setuju. Insya Allah. Ya kenapa? Karena kita nama itunya para alumni ini pengen membenahi Al-Azhar ini. Begitu loh. Kita pengen membenahi Al-Azhar. Saya sedih ketika melihat teman-teman Al-Azhar yang mohon maaf tidak sekamar dengan kita. Dan kalau kita tanya kenapa alasannya, nggak jelas alasannya gitu loh. Jadi berarti yang dibangun itu bukan fikrul Islamnya, bukan pemikiran Islamnya, tapi cuma sakofah Islamnya saja, budayanya saja gitu loh. Tapi yang kita ingin di Al-Azhar ini fikrul Islamiyahnya, pemikiran Islamnya. Kemarin saya khutbah Jumat di Al-Azhar, saya katakan di depan orang banyak. Jadi itu saya kecewa dengan teman-teman yang tidak sekamar dengan kita gitu loh. Tapi alhamdulillah gitu jumlahnya jauh kecil, lebih kecil daripada kita yang berkumpul yang sekamar dengan kita. Kita kenapa sekamar ini? Terus terang bukan karena Pak Prabowo, saya enggak. Bukan karena Pak Sandi, bukan. Kenapa? Karena kita ingin ada perbaikan di negeri ini, dan kebetulan yang ditampilkan adalah pemimpin yang lebih cinta kepada orang yang mencintai Allah, kan itu. Iya kan? Kurang apa calon wapres kita itu ganteng, pinter, kaya, dia mau cari apa lagi? Baik hati, apalagi ya punya banyak lah. Jadi itu aja yang menjadi dasar kita. Nah, Al-Azhar dulu
Coba lihat almarhum Buya Hamka, Kiai Haji Dalali Umar, Pak Amril, bapaknya Insinyur Iman, kemudian siapa yang ada di situ semua, Husein Umar segala, itu tokoh-tokoh ulama-ulama yang bisa bilang ini Al-Azhar punya sikap. Hari ini Al-Azhar tidak punya sikap, tidak berani berpihak gitu loh. Alasannya terlalu banyak. Kenapa? Ya itu tadi. Ya harus ada sikapnya gitu loh. Seperti Buya Hamka punya sikap ketika dia keluar dari majelis ulama, kan untuk kepentingan umat ya. Nah itulah yang kita kecewakan. Nah sekarang saya mau bicara dulu sebelum Mbak Nur bicara, Bu Wapres bicara. Posisi kita di mana sekarang hari ini sebagai capres cawapres ini? Posisi kita insya Allah melihat animo yang besar dari umat ini, dari masyarakat, bukan hanya Islam ya, tapi itu semua kita insya Allah sudah menang di atas kertas survei, kita menang. Insya Allah udah menang. Tadi Ustadz Sambo udah mengatakan beberapa survei, dan saya pun ada survei internal teman-teman yang membocorkan kepada kita dalam posisi sudah menang. Tapi persoalannya apa kendalanya sekarang? Bayangkan sampai kemarin saya di DPR dengan Rocky Gerung ya, Ustadz datang tuh, saya Rocky Gerung, Prof Amin, Pak Fadli Zon, kemudian Agus Maksum, Ibu Husul Maria ya. Kita menanyakan DPT 17.500.000 DPT yang belum jelas, DPT ganda, daftar pemilih tetap. Tapi hari ini sudah digenjot terus oleh tim IT kita, Mas Agus Maksum dan teman-teman, untuk masuk ke dalamnya. Yang kedua, ibu-ibu, kendala yang paling besar adalah sistem pengamanan di KPU itu belum ada ISO 27001. Kalau jadi kita nggak tahu ini, bisa jadi intruder itu masuk atau orang-orang yang menghacker dari luar masuk ke dalam sistem IT KPU. Oleh karena itu, kalau kita tanyakan kepada anggota KPU waktu itu yang datang Pak Firan apa siapa itu, belum ada ya. Wartawan coba tanyakan, apa sudah ada ISO 27001 untuk mengamani sistem IT kita? Belum ada. Itu 27001 itu sistem pengamanan ISO itu untuk sistem IT kita, tapi itu nggak ada di KPU. Nah ini bagaimana sistem pengamanan kita? Ini terus menerus kami lakukan. Nah, nanti Senin malam kita bertemu lagi kan Ustadz. Jadi itu kenapa? Karena tinggal beberapa hari lagi sistem ini belum ada. Bahkan KPU di Kaltara baru dibentuk akhir Maret, Kalimantan Utara. Coba baru dibentuk. Biayanya ya kita sama-sama tahu. Jadi inilah sistem kita yang di Brazil itu 4 bulan lalu melakukan pilpres. Mereka nggak pakai Android dan sebagainya, mereka pakai sistem IT sendiri sehingga tidak bisa interconnection dengan negara luar. Jadi mereka aman. Kita nggak punya sistem sendiri kok. Nah oleh karena itu apa peran kita sekarang ibu-ibu ya? Peran kita adalah untuk mengamankan formulir C1 dan C7. Untuk itulah perlunya ada saksi-saksi yang kuat di tiap TPS-TPS. Bayangkan ada camat, wartawan boleh tulis, ada camat-camat di Sulawesi Selatan yang mengatakan mengumpul semua dipimpin oleh wakil gubernur, mantan gubernurnya. Kita pilih nomor 1, kita pilih. Itu berani sekali dan melotot-melotot di depan wartawan, di depan media, dibikin di media sosial dan disebarkan. Dan ternyata Bawaslu mengatakan tidak ada kesalahan di sana. Padahal nanti kata-kata suara ini akan dibawa ke kecamatan. Oleh karena itu kita minta kepada TNI, nantinya kami akan minta kepada TNI untuk mengawal kertas-kertas suara bersama Polri di tiap kecamatan. Alhamdulillah kita mengapresiasi Pak Kapolri ya, yang sudah bikin maklumat kepada seluruh jajarannya untuk tidak bermain, agar netral. Walaupun kita menerima di medsos ini banyak sekali masih bermain di bawah. Ya itu dia. Untuk apa? Tadi Ustadz sudah bicara banyak. Ini bukan untuk kemenangan Mas Sandi, Pak Sandi, Pak Prabowo. Kemenangan kita semua. Keberpihakannya kepada umat jelas. Kalau dihadapi pada dua pilihan, ya pasti kita pilih yang keberpihakan kepada umat, yang nasionalis religius. Dan ingat, pola-pola komunis selalu mengadu-ngadukan Pancasila dengan umat Islam. Lihat dari dulu, selalu diadu-aduin. Ya, Pancasila seakan-akan kita bukan Pancasilais. Apa gitu loh? Kita ini Pancasilais sejati, ya, gitu loh. Oh, saya aja dituduh anti Pancasila pernah. Padahal sudah Sutarpatna, Suspatnas, Menwa, apalagi Lemhanas Pemuda masih dituduh. Karena apa? Karena kita tidak memihak.
Ahmad Dhani hanya mengatakan idiot, diadili di Surabaya. Sementara ada bupati di Jawa Timur yang mengatakan Prabowo asu, nggak diapa-apain. Jadi ini kondisi objektif yang membuat kita. Tetapi sekali lagi, walaupun mereka punya kekuasaan segala macam, tapi Allah Subhanahu wa taala berada di pihak yang benar, insya Allah. Bagaimana Nabi, yang penting usaha kita. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar sudah sampai di pinggir Laut Merah, ya Ustadz ya. Kemudian di belakang udah lihat pasukan udah menyerang. Sampai pasukannya mengatakan innallaha mudrakun. Hati kita ini ketangkap kita kan? Lah kata la ta'fu la tahzan. Tiba-tiba turun pertolongan Allah faktor X. Pukulkan tongkatmu ya Musa, terbelah laut. Jadi yang penting kita usaha dulu. Sampai tanggal 17 kita usaha terus. Soal takdir Allah yang menentukan. Wala tajazanna, tapi janganlah bersifat lemah. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Kalau dibilang kita anti Pancasila, tidak. Barangkali ada yang bilang kalau nanti Prabowo jadi hati-hati, khilafah negara akan diganti Pancasila, tidak. Dia patriot kok, kita tetap Pancasila, kita menghormati agama. Tapi itu fitnah selalu dihembus-hembuskan kepada kita. Begitulah, itulah ulah-ulah mereka itu, orang-orang yang tidak suka atas kebersamaan. Karena kan Pancasila itu bagian daripada ajaran Islam kok. Pancasila itu adalah ruhnya juga daripada para ulama yang buat. Contohnya sila keempat. Ini sila keempat ini dahsyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Coba perhatiin kata-katanya. Ini para ulama, para pendiri republik ini memikirkan kerakyatan yang dipimpin. Rakyat perlu dipimpin oleh siapa? Oleh hikmah kebijaksanaan, oleh orang-orang yang punya hikmah. Kalau dia hikmah, dia bijaksana berbuat. Hikmah dari mana? Al-Quran bilang yu'til hikmah ma yasha wa ma yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang mendapatkan hikmah dari Allah, maka dia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Jadi kalau dia punya hikmah itu, jadi artinya apa? Perlu dipimpin oleh pemimpin yang punya hikmah untuk rakyat. Pemimpin yang seperti Pak Wapres ini, Pak Sandiaga Uno, yang sholat duhanya rutin, yang tahu ini semua dari Allah, yang begitu kan? Itu yang kita harapkan. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Yang hilang hari ini apa? Hikmah itu yang hilang. Ketika anggota DPR tertangkap, ya tangan kiri kanan. Saya alhamdulillah 5 tahun jadi menteri Menpora. Demi Allah, tanya istri saya, nggak pernah saya makan spesial uang negara untuk kasih besar anak saya. Alhamdulillah. Saya berani bertanggung jawab. Waktu Al-Quran di atas kepala saya, ya Allah, saya takut betul. Ini Al-Quran di kepala saya. Saya nggak pernah minta kepada anak buah saya. Apalagi di laci saya ada 600 juta uang dolar dan sebagainya, nggak ada. Nggak ada itu. Duit dari mana itu? Kalau dibilang itu operasional menteri, nggak ada operasional menteri di dalam mejanya dia. Adanya di bendahara. Saya menteri 5 tahun. Di bawah bendahara, di atas bendahara ada biro keuangan. Atas biro keuangan ada sesmen atau sekjen. Nggak ada di laci sendiri. Demi Allah. Nah itu yang hilang itu hikmah itu tadi. Sehingga kalau mau bangsa ini lebih baik dipimpin oleh orang yang hikmah. Kalaupun Pak Prabowo Sandi nanti jadi presiden, saya akan minta kepada mereka pilih menteri yang zakon kabinet yang betul-betul amanah. Itu loh, yang betul-betul amanah dan sudah selesai urusan pribadinya. Ya seperti Pak Sandi ini kurang apa dia? Dia uangnya triliunan, ya kan? Istrinya juga orang yang tawadu sederhana, Ibu Nur ini, ya kan? Untuk apa? Pak Prabowo uang triliunan. Saya saksi nih, saya komisaris di bank pemerintah BRI. Ada teman saya yang mengatakan, komisaris juga, ketika Pak Prabowo ditagih hutang satu ketika, ya awal-awal tahun 2000-an ini, ditagih hutang oleh bank, salah satu bank nasional karena ada hutang perusahaan. Kemudian beginilah katanya. Yang cerita ini komisaris utama yang kemudian dia dikeluarkan gara-gara pernyataan dia tweet di Twitter dia. Dia bilang udahlah, keputusan kita bunganya nggak usah diputihkan, hanya bayar pokoknya saja. Disampaikan kepada Pak Prabowo agar dibayar pokoknya saja, bunganya nggak usah dibayar. Pak Prabowo gebrak meja. Nggak bisa, saya tidak mau merugikan bangsa saya. Saya bayar dengan utang-utang saya dengan bunga-bunga sekaligus. Itu saksi hidupnya masih hidup. Prajoto itu, saya sebutannya namanya. Salah satu komisaris di bank. Dia sampai di tweet. Tapi sebaliknya ada pejabat yang telepon, tolong bunga saya dihapuskan. Jadi saya saksi hidup.
Jadi kalau dibilang Pak Prabowo untuk mencari dirinya, mana? Tapi kenapa orang tidak suka pada dia? Karena orang tidak suka pada dia kalau dia yang jadi, dia tahu orang-orang tuh, lu gue tahu, lu gue tahu, lu gue tahu, kan begitu. Nah itu takut, ya kan? Jadi itulah teman-teman sekalian, ngomong begini ini untuk bangsa dan negara. Lihat teman-teman semua yang dikriminalisasi kayak apa. Saya kira ini dari saya, karena tadi nunggu Ibu Wapres, ya. Ya tidak ada yang bisa menembus dinding takdir kecuali doa. Saya tuh menghadapkan betul tuh para guru-guru pembina tuh tegas gitu. Kita harus berpihak atau kita begini. Tidak ada pernyataan selama ini dari YPI atau dari pembina yang jelas-jelas telak. Ini bahkan mau bikin Masjid Agung Al Azhar aja saya dengar nggak boleh. Acara sampai di sini coba. Ya mesti di sana. Kita kan alumni di sana. Kenapa gitu loh? Kalau ada yang lain mau pakai silakan aja. Tapi itu tadi. Terus bikin iklan untuk memilih-milih kita sendiri ngapain? Ya kan? Demikian dari saya, insya Allah. Ya maaf nih ngomongnya menggebu-gebu. Namanya juga mantan Menpora, memporak-porandakan ya. Pak suruh ngomong ya, Mbak Nur ya. Demi Allah, niat kita itu. Semoga. Demikian dari saya, kembalikan kepada pembicara. Kita doa sama-sama nanti dan mudah-mudahan insya Allah doa kita dijabah Allah. Tidak ada yang bisa menembus dinding takdir kecuali doa. Nggak ada. Sekarang usaha kita seperti Nabi Musa. Nabi Musa nggak tahu tuh kalau nanti di ujung itu ya kan Laut Merah tiba-tiba udah gampang, tenang aja deh. Ntar gua ketok nih tongkat buka laut. Enggak. Dia nggak tahu tapi dia usaha kepada Allah. Akhirnya Allah berikan. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau nanti dia akan potong anaknya diganti dengan domba. Dia nggak mikir. Kalau dia mikir, Ismail bilang potong aja beh. Ntar juga diganti domba. Kan begitu. Dia nggak tahu, tapi cobaan berat banget tuh. Ya orang Betawi, udah potong aja tarannya diganti mau domba, susah banget. Dia nggak ngerti, tapi karena perintah Allah, ya silahkan ayahanda. Dia juga gitu, sampai 3 kali lempar itu kan. Tapi begitu karena dia ikhlas, Allah yang ganti dengan domba. Nah insya Allah 17 April nanti kita potong domba, kemenangan bagi Prabowo Sandi insya Allah. Amin. Saya sudah berazam sama istri saya mau beli sapi depan rumah saya mau potong kambing, saya mau potong untuk syukuran untuk kemenangan kita, bukan untuk diri kita, untuk izul Islam wal muslimin. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.